Oke, baik, saya Berian balik lagi di Gaming Room masih dengan Bro Fardi. Mas Bro, ARF sendiri itu kan logonya beruang nih. Itu apa arti dari si logo beruang itu sendiri untuk ARF dan maknanya apa tuh? Ya beruang ya ini beruang kan nih. Ya, tapi kenapa beruangnya lucu gitu loh, nggak serem ya kan? Sengaja dibikin lucu gitu. Jadi sebenarnya kenapa beruang? Basically karena owner kita nih itu dia berasal dari Balikpapan. Oke. Balikpapan Kalimantan Timur kalau nggak salah. Nah, hewan ciri khas yang ada di sana itu adalah beruang madu. Beruang madu. Nah, beruang madu ini warna hitam. Cuman kenapa kita bikin maskot kita tuh bukan beruang madu? Karena kalau beruang madu kayaknya terlalu cute. Kita maunya yang garang, jadi kita bilang black bears aja udah gitu kan. Black bears. Nah, itu kenapa bears. Dan kalau misalnya slogan kita sih, kita kan bikin slogan kita tuh beware of bears ya. Beware of bears. Ibaratnya kalau misalnya di rumah-rumah itu kan kayak ada beware of dog, awas anjing galak misalnya kan. Nah, kalau kita tuh beware of bears, hati-hati ada beruang. Oke, apalagi kalau lagi pertandingan gitu kan. Hati-hati tuh, ada ARF team tuh. Gitu, itu esensi yang pengen kita kasih. Gitu. Apalagi yang tiba-tiba bukan apa-apa ya kan, belum apa-apa udah langsung. Exactly, itu yang pengen kita kasih. Mungkin kita memang masih bisa dibilang masih ya tim baru lah ya. Kita nggak bisa pungkiri banyak yang lebih senior dari kita, tapi we are here to stay. Kita nggak kesini, nggak sampai di titik ini tuh untuk main-main. Nggak, kita mau serius. Jadi beware of bears, itu sih. Tunggu, gue masih penasaran. Menang bisa jadi juara ketiga gitu kan, peringkat ketiga. Itu karena faktor laki atau memang skillnya oke atau punya player yang bagus? Nah, sebenarnya benar nih. Kalau mau bicara juara 3 nih ya. Di awal tahun 2023, kita tuh divisi kita tuh ada 2 juara 3. Oh ya? Apa aja? Jadi di PMPL ID yang tadi udah aku ceritain, kita juara 3. Dan untuk di PMPL itu kita mendapatkan winner chicken dinner terbanyak 7 kali. Winner chicken dinner itu kayak menang match 7 kali. Sedangkan kalau yang satu lagi di Valorant Challengers Indonesia Split 1 tahun 2023, ini yang sedang berjalan kan, ini Split 2 ya. Split 1 itu kita juga juara 3. Jadi bisa dibilang kita ada divisi, kita e-sports baru, dan 2 divisi kita udah langsung dapet top 3. It's something. Itu loh. Nah, kalau ngomongin soal juara 3 ya gitulah pokoknya ya. Ya banyak faktor ya intinya yang bisa ngebuat jadi ARF team jadi top 3. Tadi ngomongin ada dua divisi yang masuk top 3. Emang ARF team sendiri punya berapa divisi? Kita punya 2 divisi aja memang saat ini. Satu kita punya PUBG Mobile. PUBG Mobile ini memang untuk kita mikirnya untuk game mobile ya. Sedangkan satu lagi tuh Valorant. Valorant ini itu game PC. Jadi kita memang lagi fokus di 2 ini dulu. Tinggal lihatlah ke depannya gimana. Ada rencana untuk tambah divisi lain mungkin? Untuk tambah divisi lain sih kita nggak pernah tutup kemungkinan ya. Bisa aja kita expand divisi atau kita tambah game. Itu tergantung. Expand divisi dalam arti sekarang kita punya PUBG Mobile dan Valorant itu pria. Bisa aja kita expand, mungkin nanti kita pengen cari yang wanita juga timnya. Ataupun kita mau nambah ekspansi ke game lain, itu kita nggak menutup kemungkinan, tapi yang pasti itu semua akan lewat kajian dulu lah. Kita akan research market, kita akan research potensial ke depannya seperti apa. Kayak gitu sih, kita akan pikirin dulu lah sebelum ambil keputusan. ARF team mendadak menjadi top 3. Berarti kan tidak terlepas dari player-player yang ada dong yang ya kan yang di ARF team. Siapa nih si player yang sangat berpengaruh dalam ARF team untuk ini ya di bidang e-sportnya sendiri untuk Indonesia juga? E-sport Indonesia. Kalau kita lihat ya, sebenarnya kemarin ini juga sebenarnya agak kaget. Kita bisa dibilang kedapetan players yang atau atlet ya, itu yang
baik potensinya, bagus-bagus potensinya, baik di divisi PUBG Mobile ataupun di divisi Valorant. Karena gini, ini yang membuktikan kenapa baik potensinya. Kita kemarin pas ada Seleknas, kita dipanggil 6 pemain kita untuk masuk ke Seleknas dari 2 divisi. Wow. 2 dari PUBG Mobile, 4 dari Valorant. 4 dari Valorant, sedangkan pemain Valorant itu kan 5. 4 dari 5 ini kepanggil ke Seleknas. Dan kalau mau dibilang pemain yang paling berpengaruh sih, bisa dibilang mereka punya role masing-masing ya. Kalau untuk PUBG ya, karena PUBG itu game yang sangat situasional. Yeah. Mereka juga kita ambil 5-5-nya mereka itu kita ambil secara serentak. Dan aku pribadi nggak bisa milih salah satu dari 5 ini, karena mereka punya rules-nya masing-masing. Roles mereka masing-masing untuk ngedongkrak tim ini. Nah, kalau untuk Valorant sendiri, ini berbeda. Okay. Valorant itu kita bisa dibilang dulu akuisisi tim yang namanya, waktu di Valorant dulu, dari namanya apa gitu, aku lupa. Oh, dari nama timnya tuh dulu Babi Guling namanya. Babi Guling? Iya. Nah, sekarang? Nah, dari Babi Guling itu kita akuisisi. Jadi ARF Team. Oke. Nah, unik ya namanya ya? Iya, unik banget. Dari waktu itu mereka ada berlima, 3 orang Indonesia, 2 Singapura. Oke. Nah, kita ambil waktu itu, namun saat itu mereka tidak bisa terlalu bersaing, mengingat mungkin masih baru ya waktu itu. Akhirnya setelah mereka masuk top 8 waktu di tahun 2022, kita memutuskan untuk rombak 2 orang Singapura ini kita ganti dengan 2 orang Indonesia. Nah, kalau mau ditanya yang paling berpengaruh, tentu 3 pertama yang di sini kalau Valorant. 3 orang ini bisa dibilang core dari tim ini terbentuk, dan 2 yang baru datang itu menyempurnakan komposisi ini. 3 orang ini itu adalah ada si Ray Sebastian Pardede atau in-game-nya itu Vaskalis. Ada Sergio Raharja atau in-game name-nya Noisy Boy. Dan juga ada Nico Alvanius atau Nai namanya. 3 pemain ini. Nah, mereka bertiga ini disempurnakan lah dengan hadirnya ini Michael Setiawan atau Mika dan Rian Bertrand atau Lilo, yang saat ini mereka jadi satu tim dan yang kemarin barusan juara 3. Padahal mereka persiapannya bisa dibilang singkat banget. Dan kalau misalnya aku pribadi, I cannot wait what they can do in the future sih untuk kelima pemain Valorant. Kelima itu ya, oke, baik. Baik, sampean kita masih seru banget ngobrolnya sama Bro Fardy. Oke, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Let's play, let's begin.